Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap sehat ya. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Pinky Selviana, Yuanita Putri, dan Ariska Dwi akan membahas materi mengenai analisa return dan risiko portofolio. Oke, langsung aja ya kita mulai pembahasannya. Baik, pembahasannya pertama yaitu mengenai definisi. Return merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko serta komitmen waktu dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Risiko portofolio adalah varian return sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Pengertian portofolio sendiri yaitu kumpulan beberapa investasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko. Persyaratan utama untuk dapat mengurangi risiko di dalam portofolio ialah return untuk masing-masing sekuritas tidak berkorelasi secara positif dan sempurna. Yang kedua yaitu return realization portfolio. Definisi dari return realization portfolio yaitu rata-rata tertimbang dari return realization masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. Secara matematis, return realization portfolio dapat dituliskan sebagai berikut yaitu RP sama dengan sigma N, I sama dengan 1 dalam kurung WI dikalikan RI. Di mana RP sama dengan return realization portfolio, WI sama dengan porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio, RI sama dengan return realization dari sekuritas ke I, dan N sama dengan jumlah dari sekuritas tunggal. Return realization portfolio juga dapat dituliskan sebagai berikut yaitu RP sama dengan WA dikalikan RA ditambah WB dikalikan RB. Di mana WA sama dengan porsi dari sekuritas A terhadap seluruh sekuritas di portofolio, RA sama dengan return realization dari sekuritas ke A, WB sama dengan porsi dari sekuritas B terhadap seluruh sekuritas di portofolio, dan RB sama dengan return realization dari sekuritas ke B. Yang selanjutnya yaitu return expectation portfolio. Definisi dari return expectation portfolio yaitu rata-rata tertimbang dari return expectation masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Return expectation portfolio dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut yaitu ERP sama dengan sigma N, I sama dengan 1 dalam kurung WI dikalikan ERI, ya, di mana ERP sama dengan return expectation dari portofolio, WI sama dengan porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio, ERI sama dengan return expectation dari sekuritas ke I, dan N sama dengan jumlah dari sekuritas tunggal. Atau dapat juga dihitung dengan cara yaitu ERP sama dengan WA dikalikan ERA ditambah WB dikalikan ERB. Selanjutnya yaitu portofolio dengan dua aktiva. Misalnya suatu portofolio terdiri dari dua aktiva yaitu sekuritas A dan B. Porsi sekuritas A di dalam portofolio adalah sebesar A kecil dan B sebesar B kecil atau 1 min A. Return realisasian sekuritas A dan B berturut-turut adalah RA dan RB. Dengan demikian, return realisasian dari portofolio yang merupakan rata-rata tertimbang return sekuritas A dan B adalah sebesar RP sama dengan A kecil dikalikan RA plus B kecil dikalikan RB. Sementara untuk return portfolio expectation adalah sebesar ERP sama dengan E dalam kurung A kecil dikalikan RA plus E dalam kurung B kecil dikalikan RB. Selanjutnya yaitu kovarian dengan cara probabilitas. Pengertian dari kovarian sendiri yaitu pengukur yang menunjukkan arah pergerakan dua buah variabel. Nilai kovarian yang positif menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang sama, yaitu jika satu meningkat, yang lainnya juga meningkat, atau jika satu menurun, yang lainnya juga menurun. Nilai kovarian yang negatif menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu jika satu meningkat, yang lainnya menurun, atau jika satu menurun, yang lainnya meningkat. Nilai kovarian yang 0 menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel independen, yaitu pergerakan satu variabel tidak ada hubungannya dengan pergerakan variabel yang lainnya. Kovarian dapat dihitung menggunakan cara probabilitas maupun menggunakan data historis.
Yang pertama yaitu cara menghitung kovarian dengan menggunakan cara probabilitas. Kovarian yang dihitung dengan menggunakan probabilitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Cov RaRB sama dengan sigma RaRB sama dengan sigma NI sama dengan 1 dalam kurung RAI min ERA dikalikan RBI min ERB dikalikan PI, di mana Cov RaRB sama dengan kovarian return antara saham A dan saham B. RAI sama dengan return masa depan saham A di kondisi ke I. RBI return masa depan saham B kondisi ke I. ERA sama dengan return expectation saham A. ERB return expectation saham B. PI sama dengan probabilitas terjadinya masa depan untuk kondisi ke I. Dan N sama dengan jumlah dari kondisi masa depan dari I sama dengan 1N. Cara menghitung kovarian yang selanjutnya yaitu menggunakan data historis. Kovarian yang dihitung dengan menggunakan data historis dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu Cov RaRB sama dengan sigma RaRB sama dengan sigma NI sama dengan 1 dalam kurung RAI min ERA dikalikan RBI min ERA dibagi N, di mana Cov RaRB sama dengan kovarian return antara saham A dan saham B. RAI sama dengan return masa depan saham A di kondisi ke I. RBI sama dengan return masa depan saham B kondisi ke I. ERA sama dengan return expectation saham A. ERB sama dengan return expectation saham B. N sama dengan jumlah dari observasi data historis untuk sampel besar minimal 30 observasi dan untuk sampel kecil digunakan N-1. Selanjutnya, saya Ariska Dwi Nugraheni akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ada risiko portofolio. Bagaimana cara menghitung risiko portofolio? Dalam menghitung risiko portofolio, perlu mempertimbangkan 4 hal, yaitu risiko tiap aset dalam portofolio, bobot tiap aset dalam portofolio, korelasi antar aset dalam portofolio, dan kovarian antar aset dalam portofolio. Berikut merupakan rumus dari risiko portofolio, yaitu variasi portofolio disama dengan akar sigma I sama dengan 1 dari 1 sampai N dikali bobot aset I pangkat 2 dikali resiko aset I pangkat 2 ditambah sigma I sama dengan 1 dari 1 sampai N dikali sigma J sama dengan I sama dengan 1 dari 1 sampai N dikali bobot aset I dikali bobot aset J dikali kovarian aset I dan J. Bagian kedua dari rumus ini adalah mempertimbangkan korelasi antar aset di dalam portofolio. Untuk mendapatkan kovarian, kita bisa menghitung dari resiko aset I dikali resiko aset J dikali korelasi aset I dan J. Maka, jika korelasinya negatif dan ini kita masukkan ke dalam formulasi untuk menghitung risiko portofolio, pada bagian yang kedua akan menghasilkan hasil yang negatif. Inilah yang nanti menghasilkan risiko yang lebih minimal. Selanjutnya, untuk mempermudah dalam perhitungan portofolio, kita bisa memakai tabel berikut ini. Ada 2 bagian tabel. Yang pertama, baris yang menunjukkan aset I dan bagian kolom yang menunjukkan aset J. Keduanya merupakan aset 1 sampai N.
Kenapa kita menggunakan baris dan kolom? Karena ini dipakai untuk mengakomodasi aset 1 dan 2 atau korelasi antar aset. Sebagai contoh, ketika kita menghitung aset 1 dan 2, maka kita harus menghitung bobot aset 1 dikali bobot aset 2 dikali koefisien 1 dan koefisien 2. Di sini untuk mempertimbangkan korelasi aset 1 dan korelasi aset 2. Demikian juga untuk korelasi hubungan aset yang lainnya. Sehingga kalau kita memiliki N aset, maka akan ada N pangkat 2 sel yang harus dihitung. Sebagai contoh, apabila kita memiliki 2 aset, ada 4 sel yang akan dihitung. Sel 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu, nilai setiap sel dalam tabel dijumlahkan dan akan mendapatkan variasi dari portofolio. Selanjutnya ada koefisien korelasi. Kovarian ini dapat menunjukkan besarnya hubungan pergerakan antara dua variabel relatif terhadap masing-masing deviasinya. Dengan demikian, nilai koefisien korelasi antara variabel A dan B dapat dihitung dengan membagi nilai kovarian dengan deviasi variabel-variabelnya. Berikut merupakan rumus koefisien korelasi, yaitu koefisien korelasi variabel A, B sama dengan kovarian return antara saham A dan B dibagi kovarian A dikali kovarian B. Selanjutnya ada resiko total, yaitu penjumlahan dari diversifiable dan non-diversifiable risk. Diversifiable yaitu bagian dari resiko sekuritas yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio yang well diversified. Contoh dari diversifiable risk adalah pemogokan buruh, tuntutan oleh pihak lain, penelitian yang tidak berhasil, dan sebagainya. Sedangkan non-diversifiable risk yaitu resiko yang tidak dapat diversifikasikan oleh portofolio. Resiko ini terjadi karena kejadian-kejadian di luar kegiatan perusahaan, seperti inflasi, resesi, dan lain sebagainya. Rumus dari resiko total yaitu resiko dapat didiversifikasikan ditambah resiko tak dapat didiversifikasi, atau resiko perusahaan ditambah resiko pasar, atau resiko tidak sistematik ditambah resiko sistematik, atau resiko spesifik atau unik ditambah resiko umum. Diversifikasi adalah pembentukan portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah aset tertentu sedemikian rupa hingga resiko dapat diminimalisirkan tanpa mengurangi besaran return yang diharapkan. Diversifikasi risiko ini sangat penting untuk investor karena dapat meminimkan resiko tanpa harus mengurangi return yang diterima. Investor dapat melakukan diversifikasi dengan beberapa cara, seperti 1. Membentuk portofolio banyak aktiva. Yang kedua, membentuk portofolio secara random. Yang ketiga, diversifikasi secara metode Markowitz. Selanjutnya ada diversifikasi dengan banyak aktiva. Diversifikasi yang mengikuti hukum statistik
bahwa semakin besar ukuran sampel, semakin dekat nilai rata-rata sampel dengan nilai ekspektasian dari populasi. Dengan asumsi ini, deviasi standar yang memiliki resiko dari portofolio dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu resiko portofolio sama dengan resiko I dibagi akar dari jumlah sekuritas atau N. Dari rumus tersebut dapat dilihat bahwa resiko dari portofolio akan menurun dengan cepat dengan semakin besarnya jumlah sekuritas. Semakin banyaknya sekuritas yang dimasukkan ke portofolio, semakin kecil resiko portofolio. Selanjutnya ada diversifikasi secara random. Diversifikasi secara random merupakan pembentukan portofolio dengan memilih sekuritas-sekuritas secara acak tanpa memperhatikan karakteristik dari investasi yang relevan seperti misalnya return dari sekuritas itu sendiri. Dengan begitu, investor hanya memilih sekuritas secara acak. Yang terakhir, ada diversifikasi secara Markowitz. Dengan menggunakan metode mean variance dari Markowitz, sekuritas-sekuritas yang mempunyai korelasi lebih kecil dari 1 akan menurunkan resiko portofolio. Semakin banyaknya sekuritas yang dimasukkan ke dalam portofolio, semakin kecil resiko portofolio. Dengan menggunakan metode ini, diversifikasi dapat dibuktikan secara matematis. Review jurnal. Jurnal kali ini disusun oleh Ratih Paramitasari dengan judul Analisis Portofolio untuk menentukan aspek return optimal dan resiko minimal pada saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen dan Organisasi volume 6 nomor 1 pada Juni 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris menggunakan analisis portofolio untuk mendapatkan alternatif investasi saham yang menghasilkan expect return saham optimal dan meminimalkan risiko investasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sumber data eksternal yaitu IDX Monthly Statistic mulai tahun 2009 sampai dengan 2011. Laporan harga saham individu bulanan, laporan indeks harga saham gabungan atau IHSG bulanan. Data ini digunakan untuk mengetahui dan menentukan return pasar bulanan selama 4 tahun. BI rate bulanan yang diperoleh dari www.bi.go.id. Data ini digunakan untuk menghitung return bebas resiko bulanan selama 4 tahun dan beta resiko dan alfa saham. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan populasinya adalah saham perusahaan yang masuk dalam kategori telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Populasi tersebut terdiri dari 6 perusahaan yaitu PT Bakri Telekom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Inovisi Infracom Tbk, PT Smartfren Telekom Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan PT XL Axiata Tbk. Penentuan contoh atau sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh 5 perusahaan kategori telekomunikasi selain PT Inovisi Infracom Tbk. PT ini tidak dimasukkan ke dalam contoh karena PT Inovisi Infracom Tbk listing di Bursa Efek Indonesia mulai pertengahan tahun 2009. Dari kelima perusahaan telekomunikasi, expect return tertinggi yaitu PT XL Axiata Tbk dan terendah yaitu PT Smartfren Telekom Tbk. Dan begitu juga dengan perhitungan standar deviasi tertinggi yaitu PT XL Axiata Tbk dan yang terendah yaitu PT Smartfren Telekom Tbk. Hal ini berarti perusahaan PT Smartfren Telekom Tbk memiliki saham dengan risiko terendah. Dari hasil penentuan contoh, terdapat 5 perusahaan yang dapat dibentuk menjadi portofolio saham dengan kombinasi antara 2 saham sampai 5 saham. Penentuan portofolio optimal dilakukan dengan single index model atau equally weighted model.
dari semua kombinasi saham yang dapat dibentuk, kemudian diperingkatkan berdasarkan nilai koefisiensi of variance atau CV. Portofolio yang paling optimal adalah portofolio yang memiliki koefisien variance terkecil dari hasil pemeringkatan portofolio. Optimal berdasarkan koefisien of variance terkecil dari kombinasi portofolio. Setelah terhitung, dalam jurnal tersebut menghasilkan kombinasi, yaitu portofolio optimal kombinasi single index modal dengan dua saham, yaitu PT Bakri Telekom Tbk dan PT XL Axiata Tbk dengan CV 11,95. Sedangkan tiga saham yang dikombinasikan yaitu PT Bakri Telekom Tbk, PT Indosat Tbk, dan PT Smartfren Telekom Tbk dengan CV 33,5. Sedangkan kombinasi empat saham yaitu PT Bakri Telekom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan PT XL Axiata Tbk dengan CV 48. Sedangkan 5 saham dengan model single index model yaitu keseluruhan dengan CV 153,7. Sedangkan portofolio optimal kombinasi dengan equally weighted metode dengan dua kombinasi dua saham yaitu PT Bakri Telekom Tbk dan PT XL Axiata Tbk dengan CV 11,84. Kombinasi tiga saham PT Bakri Telekom Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan PT XL Axiata Tbk dengan CV 21,48. 4 saham dengan kombinasi equity weight metode yaitu PT Bakri Telekom Tbk, PT Smartfren Telekom Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan PT XL Axiata Tbk dengan CV 20,43. Dan kombinasi 5 saham atau keseluruhan dengan metode equity weight metode yaitu diperoleh CV 20,89. Demikian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.